Udah. Halo Smart People semua, gimana kabarnya? Selamat datang di acara Digital Future Discussion yang ke-22 oleh Center for Digital Society Universitas Gadjah Mada. Gimana teman-teman kabarnya? Semoga selalu sehat dan semangat untuk kita semua dalam menjalani masa-masa ini ya. Nah, kegiatan kali ini temanya nggak kalah menarik sama kegiatan-kegiatan kami yang sebelumnya. Kita hari ini akan membahas tentang COVID-19, mengenai teknologinya, privasi data, dan juga infodemik. Nah, selama diskusi kali ini, kita akan ajak teman-teman untuk sama-sama diskusi secara aktif, ngasih komentar dan pertanyaan di kolom komentar yang udah disediakan dari YouTube sendiri. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau absen-absen dulu nih, misalnya dari Jogja dan sekitarnya, atau ada yang dari kota-kota lain misalnya yang udah gabung dan join di live YouTube kita. Ada dari mana aja? Mungkin bisa absen. Ada yang dari Madiun mungkin. Nah, di sesi kali ini kita ada 3 pembicara yang luar biasa banget dari riset-riset CFDS yang Oke punya. Yang pertama ada Kak Janitra, Janitra Haryanto selaku Project Officer Riset di Center for Digital Society. Ada juga dari Mas Fajar selaku Research Assistant dari Center for Digital Society, dan yang terakhir ada Mbak Dahlia Daru selaku Research Assistant kami. Nah, mungkin untuk biar kita bisa langsung ngobrol bareng, saya persilahkan kepada Mas Janitra Haryanto yang kali ini akan membahas tentang teknologi mutakhir nih, teknologi yang paling baru untuk menangani COVID-19 di banyak negara. Mungkin Mas J bisa cerita. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Janitra. Mungkin udah dikenalin sama Mbak Ruth ya. Saya Project Officer di Divisi Partnership Research Center for Digital Society. Dan kali ini sebenarnya saya akan membahas, sebentar ya, saya present dulu. Oke, saya akan membahas mengenai teknologi melawan pandemi sebenarnya. Studi kasus penanganan COVID-19 di Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura. Begitu. Nah, intinya yang akan saya jelaskan hari ini lebih ke bagaimana teknologi tersebut kemudian digunakan di dalam kebijakan publik negara Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura dalam meredam penyebaran COVID-19 ini. Nah, tapi sebelum saya mulai, saya mungkin akan memberi disclaimer dulu ya, begitu, supaya sesuai dengan ekspektasi di awal, bahwa saya bukan peneliti di bidang kesehatan, maupun bukan peneliti di bidang teknik, teknologi atau apa, tapi saya cenderung tertarik di bidang sosial, khususnya kebijakan publik, yang terkait dengan teknologi. Jadi analisis saya nanti akan lebih cenderung ke penerapan teknologi sebagai salah satu aspek dari kebijakan publik yang berkaitan dengan COVID-19. Gitu ya, teman-teman. Langsung nih ya, Kak, ya, saya mulai ya. Ya, silahkan Kak J. Ya, Langsung. jadi oke. Jadi ketertarikan saya sebenarnya itu dimulai dari ketika saya membandingkan performa negara-negara dunia ini dalam menangani COVID-19. Nah, kalau kita lihat di data Indonesia, jadi ini data grafik mengenai jumlah kasus baru setiap harinya di Indonesia. Ini saya ambil dari Google ya. Kalau teman-teman search Google, langsung di situ ada di search engine-nya COVID-19 Indonesia, gitu. Biasanya langsung keluar statistik ini. Nah, new cases-nya, kasus terbarunya di Indonesia itu kemarin tanggal 15 ini kenaikannya 297. Ya. Kemudian saya mencoba membandingkan dengan Korea Selatan misalnya. Nah, Korea Selatan ini kalau teman-teman lihat di sini kan menurun ya itu ya kasusnya. Kenaikannya bahwa terakhir kemarin 14 April itu hanya 27 kasus positif baru. Nah, yang ingin saya ambil dari
kita lihat grafik ini adalah bahwa ada negara-negara yang mungkin untuk saat ini sudah berhasil meredam penyebaran COVID-19 dan ada juga yang belum. Nah, saya jadi penasaran negara-negara apa saja kemudian yang performanya bagus dalam menanggapi krisis COVID-19 ini. Nah, kita lanjut. Saya ambil data dari Deep Knowledge Group. Jadi sebuah konsorsium ilmu pengetahuan yang terdiri dari lembaga-lembaga non-profit dan lembaga-lembaga komersil. Nah, kita di sini melihat dia sebenarnya mengkategorisasikan itu rankingan ini jadi 3 kategori. Jadi ada rankingan negara berdasarkan tingkat safety-nya atau tingkat keamanannya. Yang kedua berdasarkan tingkat mereka sebutnya sebagai treatment efficiency, tapi mungkin kita bisa translasikan sebagai efisiensi penindakan terhadap kasus tersebut. Kemudian yang ketiga adalah berdasarkan resikonya. Nah, karena saya di sini ingin mempelajari mengenai negara-negara dengan best case scenario ya, dengan skenario paling baik gitu, dengan performa paling baik, maka saya ambil 2, dari safety dan dari keamanan, dan yang kedua ini adalah treatment efficiency gitu, dari efisiensi penindakannya. Kenapa demikian? Karena yang resiko, yang kategori satunya itu yang berada di tingkat atas adalah negara-negara yang tingkat risikonya tertinggi. Berarti secara sederhana kita bisa melihat bahwa mungkin performanya belum cukup baik. Nah, saya ambilnya dari 2 kategori ini. Nah, kalau dari 2 kategori ini, kalau kita lihat, kita bisa lihat negara-negara di dalam sini ya, yang di top 10 ini ya, top 10 ini. Ada Israel, Jerman, bla bla bla, terus sampai Hong Kong. Dan ini yang efisiensi penindakan. Nah, kalau kita cermati di dalam sini, yang mungkin kita bisa bilang unik dari eee peringkat ini adalah bahwa ternyata banyak negara-negara Asia yang masuk ke dalam peringkat ini. Kita bisa lihat di sini ada yang ada di dua peringkat ya. Ada Tiongkok, kemudian ada Korea Selatan, ada Taiwan, Singapura, Jepang, dan Hong Kong. Ini dua-duanya ada di ini semuanya ada di 2 peringkat ini. Nah, kemudian saya jadi tertarik juga, kenapa kemudian negara-negara Asia Timur ini berhasil, atau untuk saat ini kita bilang sukses ya, karena kan pandeminya belum selesai, kita belum tahu sukses atau enggak. Tapi untuk saat ini mereka yang performing paling baik, atau yang yang bekerja paling baik lah kita bisa bilang begitu ya, paling efektif. Nah, ternyata saya tuh kecurigaan saya ini juga bukan saya sendiri aja, ternyata juga ada akademisi yang sudah menulis soal ini juga. Dia bilang seperti ini jawabannya. Sebagian dari jawabannya adalah, ini saya ambil cuplikan ya sebenarnya dari artikel di Harvard Business Review. Mereka bilang negara-negara yang berhasil menggunakan teknologi digital ini mereka berada di Asia Timur. China, South Korea, Taiwan ya kan, Singapura, dan ada juga di Jepang. Nah, dia bilang karena salah satunya adalah karena ada semangat kolektif yang kemudian mengutamakan kepentingan kolektif atau bersama dan dengan begitu, ketika mereka punya spirit kolektif yang gede, yang besar, akhirnya mereka istilahnya lebih manut gitu ya, atau quote unquote lebih nurut sama apa yang jadi kebijakannya pemerintah. Dan dengan masyarakat yang istilahnya nggak banyak komentar kayak gini, negara-negara ini pemerintah-pemerintah di negara ini mereka mengeluarkan teknologi untuk collecting data, untuk mengumpulkan data mengenai perkembangan virus dan memanfaatkan teknologi untuk membendung virus ini supaya tidak lebih luas lagi begitu. Nah, dengan background seperti ini, saya sebenarnya ingin menjelaskan 2 pertanyaan yang akan saya jawab di dalam sesi ini ya. Yang pertama adalah bagaimana Korea Selatan, Tiongkok, dan Singapura menggunakan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi strateginya. Dan yang kedua, pelajaran apa yang kemudian bisa kita ambil nih setelah kita mengetahui, oh ternyata teknologi digunakan seperti ini di ketiga negara tersebut. Gitu ya.
Saya masuk langsung ke Korea Selatan aja ya, biar cepat. Nah, ini adalah sebagian atau sesi singkatnya dari penelitian saya tentang teknologi yang diterapkan di Korea Selatan, di dalam kebijakan publik di Korea Selatan. Tapi sebelum ini semua, saya mau kasih tahu juga bahwa semenjak masa corona ini, ada kebijakan yang berubah gitu, bahwa dulu jadi ada namanya Korean Center for Disease Control. Ini adalah pusat pengendalian penyakit di Korea yang awalnya mereka ini tidak memiliki akses yang begitu luas gitu. Karena kan data seperti sebagaimana yang kita tahu, data ini kan sensitif ya sekarang. Dan ketika orang memiliki data, dia bisa mempergunakan untuk berbagai hal gitu. Nah, sistem yang baru dikembangkan ini bersama dengan Kementerian Sains dan TIK, kemudian Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan ya transportasi itu memungkinkan si lembaga pengontrol disease ini, pengontrol penyakit ini tadi untuk bisa mengakses data pasien COVID-19 yang dikonfirmasi untuk segera dianalisis dan diberikan kepada peneliti kesehatan gitu. Jadi dari awal memang pemerintah sudah lebih longgar dalam membuka data kepada peneliti-peneliti gitu ya. Data ini mencakup rekaman CCTV dan transaksi kartu kredit pasien yang dikonfirmasi menderita penyakit COVID-19. Nah, karena data tadi sudah terbuka, pemerintah juga jadi lebih mudah kemudian untuk melacak gitu. Tapi yang unik dari Korea Selatan ini adalah bahwa pemerintah tidak bergerak sendiri. Uh, Walaupun pemerintah pada waktu itu juga sudah memberikan informasi mengenai uh, berapa sih jumlah kasusnya, kemudian di mana aja sih lokasi yang berbahaya gitu. Kadang-kadang itu kan karena mungkin teknologinya terbatas, jadinya interface-nya kurang baik ya. Nah, ada aplikasi yang kemudian dibuat oleh developer swasta dengan memanfaatkan data dari pemerintah tadi. Aplikasi ini namanya Corona 100M gitu. Jadi Corona 100M ini akan memberikan misalnya kita menggunakan aplikasi ini ya di telepon genggam kita akan diberi notifikasi, diberitahu oleh aplikasi tersebut bila kita berada 100 meter dari lokasi yang pernah didatangi oleh pasien positif. Jadi dengan begitu kita bisa lebih berhati-hati di dalam kita berkeliaran keluar misalnya, karena kita harus menghindari tempat ini gitu ya. Karena kan ketika tempat itu didatangi oleh pasien positif kan kemungkinan juga ada kontaminasi juga gitu ya. Nah, kemudian selain Corona 100M ini ada uh, Corona Aita, yaitu semacam search engine sebenarnya untuk daerah-daerah atau semacam mesin pencari yang khusus dibuat untuk daerah-daerah yang uh, terkena dampak dari COVID-19 ini gitu. Oke. Selain aplikasi tadi, Korea Selatan ini juga menggunakan kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan ini dari yang saya temukan itu digunakan dua yang paling besar. Yang pertama adalah ketika memproduksi testing kits gitu. Jadi menurut perusahaan Seijin ini, perusahaan dari Korea Selatan yang memproduksi testing kits, mereka bilang bahwa dengan kecerdasan buatan ini, mereka bisa memproduksi testing kits dengan jumlah yang banyak dalam waktu, mereka bisa memulai testing kits ini dalam waktu 3 minggu. Yang mana sebenarnya tanpa kecerdasan buatan, mereka bilang pasti akan butuh waktu 3 atau 4 bulan gitu. Jadi sebenarnya sifat kecerdasan buatan atau teknologi di sini lebih untuk mengakselerasi produksi barang-barang yang penting di masa-masa pandemi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah sebagai alat bantu dokter untuk mendiagnosis apakah seseorang ini menderita penyakit COVID-19 atau tidak. Salah satunya adalah AI yang bernama Funo. Jadi ini sebuah algoritma untuk mengidentifikasi temuan yang abnormal pada ronsen dada mereka gitu. Jadi kalau ada yang abnormal, mereka kan
kalau di Korea Selatan mereka ada klasifikasi ya, mana yang pasien yang membutuhkan perawatan intensif, mana yang tidak. Nah, AI ini kemudian dapat mengecek, oh dengan abnormalitas seperti ini, dia akan diklasifikasikan ke dalam pasien yang butuh perawatan intensif misalnya, atau butuh perawatan dengan klasifikasi yang seperti apa, gitu ya kira-kira. Ya, saya akan lanjut di Tiongkok. Jadi kita melihat lebih banyak lagi teknologi yang digunakan di Tiongkok sebenarnya. Karena memang jauh sebelum corona ini, Tiongkok sudah mengembangkan banyak teknologi, terutama untuk yang terkait dengan sebenarnya bukan disease control, lebih ke mass control ya, kontrol massa, kontrol masyarakat gitu. Nah, pelacakan yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok ini luas sebenarnya. Mereka menggunakan CCTV, mereka menggunakan WeChat, gitu. Kemudian rekaman pembelanjaan yang berbasis e-wallet, karena kan diasumsikan bahwa pemerintah memiliki semua data ini ya, karena this is Tiongkok anyway, ini di Tiongkok yang mereka sangat, pemerintahnya sangat otoriter gitu. Kemudian drone, nah drone ini menjadi salah satu aspek yang penting di masa corona ini di Tiongkok gitu. Karena drone ini selain mereka digunakan untuk mengawasi gitu, untuk melacak, mereka juga digunakan untuk kemudian menyemprotkan disinfektan. Dan lebih lagi mereka digunakan untuk mengantarkan paket gitu. Jadi kegiatan ekonomi itu mereka gunakan itu juga. Termasuk yang berkaitan juga dengan corona ya, seperti misalnya mengambil hasil tes gitu-gitu. Jadi mereka sudah mengembangkan drone ini untuk melaksanakan kegiatan tanpa kontak fisik. Nah, ini adalah satu langkah baru. Walaupun sebenarnya ini menjadi berbahaya juga ya. Kita bisa melihat bahwa sekarang pengawasan bisa dilakukan di mana saja. Nanti akan saya bahas setelah ini. Kemudian, nah, pondok isolasi hasil 3D printed gitu. Jadi ada perusahaan di Tiongkok yang namanya Winsun. Dia awalnya membuat semacam pondok gitu ya, semacam jadi penginapan yang tempatnya cuma kubus gitu bentuknya. Nah, ini digunakan balok gitu. Ini yang digunakan untuk kemudian awalnya digunakan untuk kepentingan pariwisata gitu. Tapi akhirnya karena kondisi seperti ini mereka beralih untuk membuat pondok isolasi. Jadi karena rumah sakit di Tiongkok itu banyak yang overload karena banyak sekali pasiennya, perusahaan ini dia memproduksi bisa sampai dengan 15 pondok isolasi tadi untuk kemudian digunakan oleh pasien-pasien yang tidak mendapatkan bagian di rumah sakit, gitu. Selain itu adalah penggunaan robot. Nah, robot sanitasi ini sebenarnya di Eropa, saya lupa di negara apa ya, ini juga sudah digunakan sebenarnya, di Denmark kalau nggak salah, nanti mohon dicek lagi ya. Tapi untuk di Tiongkok ini dia menggunakan robot yang namanya Yoibot, YOUIBOT. Nah, Yoibot ini dia mengambil, sebenarnya dia ya dasarnya robot biasa, tapi tugas dia ada 2. Jadi pada waktu siang, dia mengukur suhu orang-orang, gitu. Kemudian pada saat malam, dia menggunakan lampu UV, lampu yang ada UVC-nya, kemudian dia menghindari tempat begitu untuk dia mematikan virus-virus tadi menggunakan teknologi ini gitu. Nah, ini adalah salah satu terobosan yang menurut saya juga cukup luar biasa ya. Mengingat saat ini kalau di Indonesia, nggak tahu kalau di tempat saya sore-sore kadang-kadang masih ada mobil yang lewat gitu ya di depan rumah, terus perhatian, corona masih bla 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 sambil menyemprotkan disinfektan gitu. Yang mana buat kita yang di dalam rumah mungkin oke aja. Tapi kan tetap ada chance untuk kontaminasi, tetap ada kesempatan untuk kontaminasi ketika orang ini bergerak ke berbagai tempat kan. Nah, dengan robot ini akan menjadi lebih mudah sebenarnya. Begitu. Nah, yang lebih menarik lagi di sini adalah Tiongkok ini sangat berhati-hati
untuk mengontrol penyebaran corona ini. Bahkan mereka sampai membuat jadi beberapa polisi atau pihak berwenang yang berada di 3 area sebenarnya, di Shenzhen, di Chengdu, kemudian di Shanghai. Mereka dilengkapi dengan helm pintar. Nah, helm pintar ini dia dilengkapi dengan banyak teknologi seperti misalnya detektor suhu inframerah, kemudian ada covernya itu, pelindungnya itu dengan augmented reality gitu, kamera yang bisa membaca kode QR, dan juga dilengkapi dengan Wi-Fi, Bluetooth serta sinyal 5G gitu. Jadi ini udah lebih lengkap ya. Mungkin teknologi ini sebenarnya bisa digunakan kalau misalnya besok kita mau nonton Netflix sambil naik motor deh. Tapi nggak aman juga sih kayaknya. Nah, maksudnya teknologinya udah sampai segitunya gitu. Dan yang canggih lagi sebenarnya, walaupun kita tidak tahu potensinya terhadap keamanan seperti apa, helm ini dilengkapi dengan pengenal wajah. Jadi kamera mereka itu mereka bisa mengenali wajah karena ada Wi-Fi tadi kan mereka bisa kirimin data ke rumah sakit terdekat ya. Nah, mereka bisa ada pengenal wajah dan menampilkan nama subjek gitu. Jadi di dalam mereka bilang di dalam pelindungnya ini nanti ada nama subjeknya, kemudian riwayat medis mereka. Dan juga bisa ini ya tentunya bisa mengecek suhu juga. Nah, ini yang terobosan yang sangat besar menurut saya. Bahwa pengecekannya sudah bisa dilakukan secepat itu di tempat umum. Walaupun kita perlu kaji kembali keamanannya. Oke, selanjutnya saya pindah ke Singapura. Saya belum dapat banyak data mengenai teknologi selain teknologi pelacakan yang ada di Singapura. Tapi nanti mungkin kalau teman-teman mendapatkan atau tahu tentang sesuatu mungkin bisa bagi-bagi juga ya tentang data ini. Yang sedang gencar dibicarakan adalah aplikasi Trace Together. Nah, aplikasi ini memungkinkan pemerintah Singapura untuk melacak kontak orang-orang yang berkomunikasi dengan kita gitu. Jadi kontak kalau sering disebut di TV itu ya kontak tracing itu, melacak kontaknya akan menjadi lebih cepat ketika ada orang yang punya aplikasi ini, kemudian ternyata dia mungkin let's say amit-amit positif corona misalnya. Nah, dia akan diminta untuk mengirimkan data ke Kementerian Kesehatan di Tiongkok. Kemudian Kementerian Kesehatan ini akan mengetahui kontak-kontak orang-orang yang berhubungan dengan kita gitu. Jadi ini akan lebih mudah untuk kemudian tracing-nya. Karena kan kadang-kadang kalau teman-teman mungkin screening COVID atau apa kan teman-teman akan ditanyai saja ya, bertemu dengan siapa saja, kemudian traveling kemana aja, melakukan perjalanan kemana aja. Nah ini yang berusaha untuk diselesaikan oleh aplikasi ini gitu, bahwa dengan aplikasi ini harapannya kita tidak perlu lagi bergantung pada memori kita yang terbatas ya, yang kalau kadang-kadang kita lupa dan lain-lain kayak gitu. Oke, itu yang Singapura. Nah, apa yang bisa dipelajari dari teknologi ini? Sebenarnya kita bisa lihat bahwa menurut saya teknologi ini dimanifestasikan secara berbeda oleh negara-negara yang memiliki sifat dalam tanda kutip cenderung otoriter dan demokratis gitu. Kalau kita melihat Tiongkok misalnya akan sangat berbeda dengan Korea Selatan yang misalnya mereka ini memiliki misalnya mereka memiliki aplikasi pelacak gitu, tetapi orang yang memegang aplikasi pelacak ini dia tidak bisa tahu secara serta-merta siapa yang kemudian terkena, ataukah orang di sekitarnya terkena, mereka hanya tahu bahwa, oh ada lokasi-lokasi yang berbahaya nih yang harus kita hindari. Terakhir dia lewatnya di sini, ada track record-nya gitu ya, terakhir dia lewat di lokasi ini dan lain-lain. Nah tapi di negara otoriter seperti Tiongkok misalnya, teknologi ini digunakan secara gamblang aja, bahwa pemerintah untuk upaya melindungi keamanan kolektif, mereka bisa dengan bebas saja, mereka melakukan mereka punya helm, yang helmnya ini kemudian bisa melacak apakah orang ini
suhunya berapa, kemudian orang ini siapa, dan lain-lain. Mereka lebih tidak berhati-hati, bukan lebih tidak berhati-hati ya, mereka mungkin lebih kurang mempertimbangkan mengenai keamanan data pribadinya. Nah, kemudian di negara-negara yang otoriter, kita bisa melihat di sini mereka menerapkan penindakan atau mereka menerapkan pengawasan yang lebih ketat, yang lebih kuat, dan kadang-kadang dibarengi dengan adanya polisi dan atau militer bahkan yang turun gitu ya. Di kondisi seperti Tiongkok ini kan dia secara gamblang saja dia memasang polisi di jalan untuk kemudian melihat gitu. Jadi ada enforcement atau uh, ada upaya untuk membuat orang patuh tidak hanya dengan teknologi atau ditakut-takuti dengan teknologi, tapi juga dengan adanya uh, entitas fisik gitu di situ. Ada polisi, ada militer yang kemudian bisa mengawasi secara langsung kalau misalnya kamu ternyata terindikasi COVID dan kamu masih berjalan-jalan, kamu akan kemudian diberi ganjarannya seperti itu. Nah, ini yang kita jarang dapat di negara-negara demokratis karena mereka menjadi sedikit lebih berhati-hati dengan cara misalnya trace together tadi misalnya mereka sudah kasih disclaimer di awal pemerintahnya bahwa kita hanya menarik data-data yang dalam bentuk kontak, dalam bentuk nomor. Kita tidak menarik nama, dan ini sifatnya, aplikasi ini sifatnya tidak wajib gitu. Jadi mereka tidak mewajibkan ini. Sifatnya ya sudah voluntary saja untuk membantu contact tracing gitu supaya lebih cepat. Begitu ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah inisiatifnya. Bahwa sebenarnya di dalam masa COVID ini tidak hanya pemerintah yang kemudian punya time's up ya. Oke. Ya, intinya kayak gitu. Jadi saya cepat aja ya. Ada 3 poin lagi sih bentar lagi ya. Jadi inisiatifnya bisa pemerintah atau swasta gitu ya. Nah, kemudian penggunaan teknologi itu juga menimbulkan ancaman keamanan seperti data pribadi seperti yang saya bilang tadi. Kedua lagi, kita bisa melihat ada opsi jalan tengah berkegiatan ekonomi di tengah pandemi gitu ya, menggunakan drone seperti tadi. Kemudian yang paling penting adalah diperlukan masyarakat dengan tingkat literasi digital yang cukup tinggi gitu. Jadi ketika kita memanfaatkan teknologi ini, kita harus tahu bahwa nggak semua orang kemudian bisa memanfaatkan teknologi ini, hanya yang literate saja. Gitu kira-kira. Jangan lupa di rumah aja biar aman di masa-masa kayak begini. Terima kasih, aku balikin ke Ruth. Wah, terima kasih buat Kak J untuk materinya yang luar biasa. Ternyata teknologi mutakhir yang saat ini tuh membantu beberapa pemerintah yang sudah disebutkan oleh Kak J dalam mendorong upaya untuk flatten the curve. Mungkin teman-teman yang udah pernah dengar kayak bagaimana upaya pemerintah mencoba untuk menekan angka infeksi di Indonesia. Nah, mungkin ada satu pertanyaan nih untuk Kak J. Menurut Kak J, gimana sih cara untuk apa ya? Bagaimana pemerintah Indonesia bisa meyakinkan kita terkait data pribadi, karena seperti yang sudah dijelaskan Kak J, penggunaan teknologi yang terbaru ini ternyata juga terkait dengan persoalan privasi data, Kak. Gimana itu bisa terjustifikasi gitu? Bagaimana tentang apakah data itu akhirnya menjadi kepemilikan negara atau bagaimana menurut pendapat Kak J? Ya, kalau untuk data pribadi, kalau di Indonesia saya pasti kurang tahu ya. Maksudnya kita perlu ada penelitian lebih lanjut soal ini gitu. Tapi menurut saya mengapa hal ini bisa dijustifikasi gitu, bisa dibenarkan di negara-negara ini. Saya berargumen mungkin karena 2 alasan. Mungkin yang pertama memang yang seperti yang dituliskan oleh akademisi-akademisi hebat tadi di Harvard Business Review ya, oleh Huan, oleh Sun dan Sui tadi, mereka memiliki semangat
masyarakatnya ini memiliki semangat kolektif untuk mementingkan kepentingan bersama. Dan dengan demikian mereka menjadi lebih nurut ya ke rencana pemerintah gitu. Tapi kalau kita tarik ke belakang lagi, menurut saya alasan keduanya adalah boleh jadi sebenarnya semangat kolektif ini tidak ada dari awal. Mungkin bisa jadi sebenarnya ditumbuhkan dari upaya pemerintah untuk membingkai isu ini sebagai sebuah isu keamanan. Jadi ketika isunya ini dibingkai sebagai sebuah isu keamanan dan kita sedang dalam masa darurat, eh, membahayakan data pribadi itu menjadi apa istilahnya, menjadi lebih inferior dibandingkan dengan keamanan nasional, keamanan fisik seseorang yang lebih penting nih gitu. Bahwa mungkin mereka membingkainya dengan cara ini loh, ada orang yang benar-benar mati nih karena ini gitu. Ada banyak korban berjatuhan karena ini gitu. Kami pemerintah ingin membantu, ingin menghindarkan hal ini terjadi lagi dan kami minta bantuan masyarakat secara kolektif gitu. Kalau menurut saya. Wah, makasih banget Kak J untuk materinya. Ternyata benar banget kata Kak J, gimana hebatnya teknologi mungkin sebagai salah satu faktor yang mendorong beberapa pemerintah atau hampir semua pemerintah untuk merespon COVID-19 ini. Meskipun demikian, mungkin diskusi Kak J itu melahirkan dilema ya mengenai data privasi individu yang tadi sudah ditanyakan. Nah, yang selanjutnya nih, mungkin teman-teman pernah dengar beritanya nih tentang pasien 01 dan pasien 02 di Indonesia yang data pribadinya tersebar. Hingga mungkin sampai ke grup-grup WhatsApp teman-teman semua. Teman-teman mungkin punya komentar tentang itu, bisa langsung aja masukin komentar kalian, pertanyaan di kolom komen yang ada di YouTube. Nah, untuk tahu selanjutnya, emang itu dibenarkan nggak sih atau gimana sih pendapatnya CFDS atau pendapatnya Mas Fajar Cahyono ini yang sudah membuat salah satu komentaris judulnya keterbukaan informasi publik mengenai pasien positif COVID-19. Nah, mungkin waktu dan tempat saya silahkan kepada Mas Fajar Cahyono. Ya, terima kasih Mbak Ruth atas kesempatannya. Sebentar. Aku nampilin slide ya. Nah, ya hari ini aku coba pengen share informasi berkaitan dengan masalah keterbukaan informasi publik, khususnya berkaitan dengan pasien COVID-19 yang tadi mungkin sudah disenggol sedikit sama moderator. Nah, aku Fajar Cahyono sekarang juga masih bantu-bantu di CFDS. Di sini aku pengen sedikit share materi yang memang kaitannya dengan informasi publik. Nah, sedikit yang nanti akan aku jelaskan setidaknya akan lebih banyak berfokus terhadap apakah kajian etika yang memang kaitannya dengan apakah informasi pasien yang saat ini dalam status quo-nya masih tidak boleh disebarluaskan bisa diakses oleh masyarakat, khususnya berkaitan dengan untuk mencegah meminimalisir persebaran dari COVID-19 itu sendiri. Sedikit background, aku sedikit background introduction penelitiannya. Di sini aku melihat belum lama ini LIPI atau kaitannya dengan Lembaga Penelitian Ilmu Pengetahuan Indonesia bersama 8 lembaga lainnya kemarin melakukan sebuah penelitian di mana penelitiannya ini secara sederhana mencoba mengungkapkan atau mencoba menggali berkaitan dengan persepsi masyarakat, khususnya apakah informasi berkaitan dengan masalah informasi pasien COVID-19 itu bisa disebarluaskan secara publik. Sedikit hasil penelitiannya, secara umum masyarakat itu mendukung atas hal tersebut, di mana terbagi menjadi beberapa segmen. Di segmen yang pertama itu tentang 97% riwayat perjalanan itu boleh dibuka, 65% nama pasien itu boleh dibuka, 65,8%
alamat RT RW itu bisa dibuka juga, dan 64% responden setuju alamat kecamatan bisa dibuka. Nah, perlu teman-teman ketahui juga dalam status hari ini, kalau semisal kita ingin melihat landasan hukumnya, apakah data mengenai pasien COVID atau mengenai pasien secara umum itu bisa dibuka terhadap publik. Kalau kita merujuk terhadap pasal 48 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran, pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2019 tentang rumah sakit, pasal 73 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang kesehatan. Secara singkat, mereka mengatakan bahwa data pasien tidak boleh disebarluaskan oleh pihak manapun gitu. Pun di undang-undang setelahnya, seperti di Undang-Undang 48 ayat keduanya itu, rahasia kedokteran dapat dibuka hanya untuk kepentingan kesehatan, memenuhi permintaan aparatur penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, permintaan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Nah, jadi secara singkat kita nggak bisa nih membuka informasi publik itu. Walaupun secara status quo kita butuh informasi. Kenapa sih kita sebagai masyarakat Indonesia saat ini membutuhkan informasi tersebut? Sama-sama kita ketahui bahwa hari ini COVID-19 itu kan baru muncul sekitar akhir 2019 kemarin ya, dan itu juga baru muncul di Cina. Nah, kaitannya dengan kesehatan secara nggak langsung juga mendefinisikan bahwa belum banyak informasi hari ini mengenai COVID-19. Nah, berkaitan dengan masalah belum banyaknya ini, secara nggak langsung kan kita juga bisa tahu gitu bahwa berkaitan dengan masalah karakteristik, penyebarannya seperti apa, terus juga hal-hal lainnya yang memang kaitannya dengan itu juga masih belum banyak diketahui. Nah, hal itulah yang mendorong pemerintah atau hal itulah yang mendorong beberapa masyarakat untuk membuka data pasien COVID-19 itu sendiri. Beberapa kemarin juga sempat ada kelompok masyarakat yang menggugat 3 pasal itu, yang mereka berdalih bahwa hari ini status kondisinya itu sudah masuk terhadap kondisi gawat darurat. Nah, secara nggak langsung hari ini kita juga sudah masuk ya di ranah problem filosofisnya itu, antara yang pertama, apakah hak pasien ini bagaimana caranya harus tetap terlindungi, tapi di satu sisi ketika kita membuka informasi tersebut, ada namanya hak asasi publik yang selebihnya juga harus kita pertimbangkan gitu ya. Jadi perdebatan antara hak individu dengan hak publik secara umum. Nah, dalam paperku atau penjelasan ini nanti aku akan mencoba menjawab 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan masalah apa yang dimaksud dengan privasi informasi. Terus yang kedua berkaitan dengan masalah bagaimana batasan keterbukaan informasi pasien COVID-19 dalam situasi pandemi ini. Nah, sedikit berkaitan dengan masalah privasi informasi, kurang lebih kalau secara ilmu pengetahuan, hari ini kita sudah mengenal definisi dari privasi informasi. Cuman di sini aku pengen ngebedainya itu masuk ke definisi yang pertama kali. Nah, perdebatan mengenai privasi informasi itu dimulai pada tahun abad ke-20 dan abad ke-21. Kalau secara luas, kita mendefinisikan privasi informasi itu secara luas adalah hak untuk mengendalikan informasi pribadi sekaligus berkaitan dengan pengembangan dan penyebarannya. Nah, definisi privasi informasi juga terus mengalami perubahan gitu, di mana ketika ada teknologi sama ada surat kabar semakin meluas, definisinya itu tidak lagi berpusat terhadap bagaimana hak untuk mengendalikan informasi pribadi sekaligus berkaitan dengan pengembangan dan penyebarannya itu berfokus terhadap individu. Di abad ke-20-21 definisi mulai bergeser masuk ke hak untuk dibiarkan sendiri, atau pemahaman di atas berpusat pada kepribadian yang tanpa bisa diganggu gugat gitu. Jadi ya udah, kalau misalnya individunya ini mau memberikan informasinya,
ya silahkan, kalau misalnya enggak, ya enggak gitu. Atau dalam etika kita lebih terfokus terhadap etika teleologis yang nanti kaitannya dengan egoisme individu itu sendiri. Jadi kebebasan individu dalam men-share informasinya itu diberikan atau diberikan secara penuh gitu. Nah, masuk ke definisi yang selanjutnya atau pergeseran definisi selanjutnya, definisi itu digugat, di mana gugatannya itu lebih terhadap masuk bahwa hari ini ternyata ketika individu diberikan hak secara penuh, akan ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran atau hak-hak dari publik yang nantinya itu akan terzolimi gitu. Sehingga masuklah pandangan yang kedua, di mana pandangan yang kedua ini adalah pada kondisi tertentu, privasi informasi bisa dicabut dari individu ketika memang individu itu atau ada dalam kondisi-kondisi darurat. Secara nggak langsung, definisi dari privasi informasi yang kedua yang memang kaitannya dengan atau sangat bias atau sangat dekat dengan cabang dari etika deontologi yang kaitannya dengan ya udah kalau misalnya gue secara gue mau, kalau gue nggak mau ya lu nggak bisa ambil hak gue gitu. Terus yang ketiga ini adalah lebih terhadap teleologisnya gitu, di mana etika teleologis ini diukur dari apa suatu perbuatan dilihat dari apakah perbuatan itu baik atau tidak gitu. Jadi lebih terhadap tujuannya. Semisal mungkin teman-teman sangat akrab ya dengan kasus Robin Hood. Nah, dalam etika teleologis, perbuatan Robin Hood itu bisa dibenarkan disebabkan oleh tujuan dari pencurian itu adalah untuk membagikan untuk membagikan kepada masyarakat gitu. Nah, secara singkat itu berlaku atau kritik itu berlaku dalam kondisi darurat. Cuman ketika tidak dalam kondisi darurat, kembali terhadap definisi awal, di mana memang hak individu itu perlu dilindungi secara hukum dan juga kebebasan individu untuk menyetujui informasinya bisa dibuka atau tidak itu menjadi sesuatu yang memang harus dipegang. Cuman dalam kondisi darurat ada sedikit perbedaan. Nah, masuk ke inti awalnya atau yang memang hari ini diperdebatkan, bagaimana informasi pasien COVID-19 ini bisa untuk pencegahan atau meminimalkan bentuk persebaran dari COVID-19 ini. Nah, berbicara tentang informasi pasien, tentu kita berbicara tidak berbicara hanya informasi pasien secara umum gitu. Cuman kita masuk ke perdebatan lebih dalamnya. Apa sih informasi yang di-share gitu? Terus kayak ketika sudah di-share itu bagaimana batas-batasannya? Nah, berkaca terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hari ini yang menjadi perdebatan ada di informasi pasien adalah berkaitan dengan masalah nama, alamat, dan juga riwayat perjalanan. Pada penjelasan kali ini, status saya dalam mendefinisikan hal itu adalah bagaimana caranya hak individu tetap terlindungi dan juga kepentingan publik tetap bisa dirangkul gitu. Sehingga informasi publik yang nantinya dipilih, dalam hal ini adalah informasi riwayat perjalanan yang dipilih, itu bisa dikembangkan lebih jauh untuk melihat atau mencegah atau juga melindungi dirinya gitu. Kenapa sih nama, alamat, dan lain sebagainya itu nggak bisa disebar juga ke masyarakat secara umum gitu. Nah, berkaca terhadap kasus di pasien 01 dan 02 yang kaitannya itu terdapat diskriminasi, terdapat pengucilan sosial, dan juga terdapat ancaman terhadap keluarganya, itulah yang menjadi perdebatan atau itulah yang menjadi coba kita lindungi. Pernah juga dibahas oleh Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (LSAM), di mana mereka memang secara umum sikap mereka terhadap informasi publik ini mereka nggak setuju gitu. Cuman kaitannya ketika ada pembahasan berkaitan dengan masalah riwayat perjalanan yang itu tetap melindungi privasi pasien atau dalam arti tidak membuka identitas secara terbuka, maka itu mereka afirmasi aja gitu. Nah, kaitannya dengan ini, aku juga melihat bahwa dalam status quo informasi publik yang hari ini kita coba diskusikan memang tidak bisa dibuka gitu.
Cuman karena kondisi darurat yang memang virus ini baru, terus juga skala penyebar luasannya udah sangat luas, bisa dibuka. Cuman ketika dibuka tetap memperhatikan hal-hal yang memang sekiranya layak untuk dibuka dan tidak. Seperti nama dan kecamatan itu kan aslinya dia nggak terlalu dibutuhkan, walaupun dibutuhkan, tapi aspek keterbutuhannya dengan ancaman yang nanti akan diterima oleh si pasien itu lebih besar gitu. Dalam hal ini seperti kalau misal kita lihat di Singapura itu dia hanya membuka berkaitan dengan masalah riwayat perjalanannya saja. Berkaitan dengan masalah nama, terus alamat, itu hanya diberikan kode nomor. Soalnya pemerintah Singapura percaya bahwa ketika nama itu diberikan, informasi yang sejatinya di awal adalah untuk memberikan sebuah pencerdasan terhadap masyarakat untuk melindungi dirinya sendiri, itu nanti akan malah mungkin kita juga sesederhana ketika kalau di berita itu ada lu tahu tetangga lu ada yang meninggal gara-gara COVID gitu. Nah, tiba-tiba kasus yang di Jawa Tengah deh yang pasien meninggal itu ditolak oleh masyarakat gitu, atau enggak kasus yang di Jakarta berkaitan dengan masalah perawat-perawat yang diusir dari kosannya karena dia bekerja di rumah sakit dan juga merawat pasien COVID gitu. Perawat itu kan atau pasien itu kan yang sudah meninggal bisa diidentifikasi secara nama, bisa diidentifikasi secara alamat dan lain sebagainya. Hal itulah yang membuat masyarakat, karena nggak semua masyarakat juga tahu berkaitan dengan masalah penyebaran COVID seperti apa, medianya seperti apa, dan juga karakteristiknya seperti apa, yang memang mengetahui bahwa oh ternyata perawat itu nggak berbahaya dan lain sebagainya. Walaupun seharusnya masyarakat tahu, tapi kan faktanya itu enggak. Nah, maka dari itu, aku di sini coba ngedeliver sebuah pesan bahwa riwayat perjalanan menjadi sangat penting untuk disebarkan terhadap masyarakat agar masyarakat ini terlindungi atau bisa mengantisipasi lebih jauh. Semisal kayak hari ini kan banyak banget nih desa-desa yang ada di Jogja mungkin ya, yang memang itu melakukan penutupan gitu. Entah disemprot disinfektan setiap lewat dan lain sebagainya. Ketika kita bisa mendapatkan riwayat perjalanan, mungkin aja ya kita proteksi daerah-daerah kita itu memang sedemikian rupa gitu. Karena memang peta-peta yang ada atau titik-titik perjalanan itu atau lokasi itu sudah jelas gitu. Tinggal nanti kita bagaimana caranya membatasi akses masuk transportasi yang ada di daerah itu. Semisal kalau di Jakarta, kebetulan aku juga lagi di Jakarta, nah di Jakarta juga halnya demikian gitu. Ada memang di satu sisi masyarakat yang memang sangat panik dan itu tidak menutup dirinya dari keluar rumah dan lain sebagainya. Tapi ada juga masyarakat yang memang itu nggak terlalu panik gitu. Padahal mereka tahu bahwa di sekitarnya itu ada COVID dan lain sebagainya. Ketika informasi pasien, data-data merah atau data riwayat perjalanan itu dibuka, kan harapannya itu bisa diakses masyarakat yang nantinya kaitannya membutuhkan informasi itu bisa melakukan pencegahan pun yang tidak bisa melakukan sebuah aktivitas normal dalam batasan-batasan atau prosedur-prosedur yang memang sudah di-deliver. Nah, mungkin untuk di awal aku pengen ngedeliver itu, nanti teman-teman bisa banget tanya-tanya atau nanti ketika waktunya masih cukup. Dan sekarang aku kembalikan lagi ke moderator ya. Oke. Terima kasih untuk Mas Fajar untuk penyampaiannya. Nah, menarik banget nih teman-teman. Ternyata persoalan data pribadi ini itu ada dua kepentingan. Yang utama adalah tentang kepentingan individu, pemilik data, ataupun kepentingan publik terkait tentang bagaimana pemerintah bisa menyelesaikan masalah ini secara bersama juga dengan masyarakat. Nah, mungkin buat Mas Fajar, saya ada pertanyaan nih Mas. Tentang penyalahgunaan data yang akhirnya kan pemilik utama, meskipun itu dimiliki oleh individu, untuk mengatasi permasalahan ini pemerintah jadi entitas yang paling tinggi di tingkat negara. Nah, gimana sih Mas bentuk preventif atau aturan tentang keterbukaan informasi ini kalau menurut Mas Fajar sendiri? Iya, berkaitan dengan masalah aturan turunannya, memang hari ini pemerintah belum mengatur itu secara lebih jauh ya. Mungkin ketika nanti narasi ini bisa digolskan, itu bisa diatur lebih jauh. Yang ku maksud adalah turunannya, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah berkaitan dengan semisal kayak pertimbang dulu. Cek.
suaraku masuk. Ya kayak semisal setiap keputusan harapannya diambil berdasarkan keputusan sains gitu. Dan yang kedua, hal itu juga bisa dipertimbangkan berdasarkan keadilan proporsional. Karena tidak setiap informasi pasien itu atau informasi berkaitan dengan masalah nama dan lain sebagainya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Pertimbangan-pertimbangan proporsional inilah juga yang seharusnya juga diberikan atau dijelaskan pemerintah lebih jauh berkaitan dengan masalah itu. Terus yang ketiga, transparansi. Nah, hari ini juga berkaitan dengan setiap penggunaan data besar oleh pemerintah, sebaiknya dilakukan sebuah transparansi gitu, baik itu waktu penggunaannya dan lain sebagainya. Nah, semisal kayak kan COVID-19 ini waktunya terbatas ya, jangan sampai penggunaan data ini berlanjut gitu ya, atau tidak ada batasannya karena pemerintah menganggap sebuah situasi kondisi masih bahaya, terus nanti pemerintah bisa menggunakan itu secara terus-menerus. Transparansi ini nanti harapannya bisa memberikan check and balance antara pemerintah berkaitan dengan masalah waktu penggunaannya, proporsional informasi yang disebar itu seperti apa, dan lain sebagainya. Dan menurutku juga hal itu sudah banyak banget diterapkan oleh beberapa negara yang mungkin yang aku tahu sedikit dan juga tadi sudah disinggung oleh Mas J, itu di Singapura ya, yang memang memberikan riwayat perjalanan, nama, dan lain sebagainya itu tidak. Dan ada transparansi pengelolaan data yang dilakukan oleh pemerintah juga yang mungkin bekerja sama juga tadi sama swasta. Gitu sih Mbak. Wah, oke, menarik banget ya untuk jawaban dari Mas Fajar. Mungkin nanti teman-teman terkait ini kita akan ngomongin lagi di diskusi bareng antara ketiga pembicara dan pertanyaan-pertanyaan kalian akan kami tampung di komen. Nah, selanjutnya ini juga nggak kalah menarik. Ternyata selain pertimbangan antara kepentingan pribadi maupun kepentingan publik dalam mengatasi COVID-19 ini, ada juga arus informasi yang tidak terbatas. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar istilah infodemik yang baru-baru ini sering diomongin di mungkin media sosial atau teman-teman pernah baca di artikel PBB. WHO pernah menyatakan bahwa infodemik itu salah satu fenomena baru ketika banyaknya arus informasi itu menyebabkan sulitnya penentuan masalah itu sendiri. Terlebih ketika ada banyak bumbu nih, misalnya antara hoax yang berkaitan dengan disinformasi dan misinformasi, yang akhirnya hal tersebut melahirkan kebingungan sosial. Mungkin teman-teman pernah dengar kecemasan tentang kita panic buying. Kita akan beli terlalu banyak toilet paper misalnya. Kalau itu banyak terjadi di negara-negara misalnya Amerika dan Inggris. Atau kalau di tempat kita mungkin banyak pembelian sembako yang berlebihan. Nah, dalam pembahasan kali ini, Mbak Dalian Daru akan mengajak kita berdiskusi tentang panic buying dan alasan dibalik itu. Pada Mbak Dalian Daru, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Ruth atas introduksi awalnya. Oke. Selamat sore teman-teman. Nama saya Dalian Daru dan saya di sini adalah research assistant dari CRDS. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang kenapa sih kok kita itu atau masyarakat kita itu cenderung mengalami panic buying. Dan ini tidak hanya terjadi di luar, dan memang Indonesia juga ada di sekitar kita tuh yang aku temukan memang ada kok orang yang sampai kayak gitu. Ya kan, sudah dapat dilihat ya PowerPoint-nya. Nah, jadi saya akan bahas kenapa sih kok kita itu panik selama masa pandemi ini. Nah, ini adalah gambaran pertama saya ambil dari The Jakarta Post. Itu adalah dua foto yang menunjukkan bahwa panic buying itu juga terjadi di Indonesia dan nggak hanya di luar negeri aja. Yang dia tahu kan kayak di Amerika itu ya banyak yang orang berbondong-bondong di tisu toilet gitu. Nah, sejak pertama kali Presiden Joko Widodo itu mengumumkan adanya 2 kasus positif COVID-19 di Indonesia, itu ada respon dari masyarakat kita yang fenomenal banget, yaitu panic buying. Dan ini salah satunya, ini foto
foto yang di kiri adalah panic buying yang ada di salah satu supermarket di Jakarta. Itu benar-benar terjadi di hari pertama setelah diumumkan. Dan yang kedua itu ada foto masker kosong, antis detol kosong, itu hand sanitizer dan antiseptik itu kosong di beberapa apotek daerah di Makassar, Bali. Nah, kenapa sih kok ini itu sampai bisa terjadi? Saya akan cepat aja kayaknya. Kenapa kok kita bisa sampai panic buying? Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa panic buying itu sebenarnya adalah bagian dari cara kita merespon. Nah, sifat alami manusia itu kan merespon stimulus yang dia dapatkan, seperti itu. Dan pada awalnya semua stimulus itu sifatnya netral. Kan? Tapi karena ada pengkondisian yang akhirnya itu bisa membuat stimulus netral menjadi sebuah stimulus yang terkondisikan, sehingga kita memiliki atau merespons secara berbeda. Nah, dalam kasus ini, 19 dan pemberitaan tentang COVID-19 itu menjadi pengkondisian kita akan sesuatu yang, apapun yang sebelum COVID-19 itu hadir gitu kan. Misalnya kayak stimulus netralnya. Kita awalnya lihat stok logistik kita kosong. Kita akan berpikir, oke, aku akan belanja habis ini. Gitu. Atau misalnya stimulus netral, kita udah biasa kan lihat teman kita apa-apa serba update lagi belanja. Paling kita cuma bilang, oh lagi belanja. Gitu. Itu sebelum terjadi ada rumor dan pemberitaan tentang COVID. Tetapi setelah ada pemberitaan tentang COVID, itu rasanya semuanya berbeda. Berbeda dalam arti setiap ada stimulus yang akan netral gara-gara COVID, kita jadi perilakunya berbeda tuh kayak lihat stok kosong, ada pemberitaan COVID, aduh, aku harus beli nih. Lihat teman update lagi belanja, aduh, aku juga harus belanja nih. Nah, pengkondisian itu menyebabkan kita tuh jadi punya respon perilaku yang berbeda. Nah, panik yang kita alami itu kan bagian dari respon, dan itu sebenarnya lumrah. Cuma kenapa bisa terjadi, itu kalau dari sisi dinamika dalam otak, itu terjadi karena amigdala kita lebih aktif. Jadi akhirnya yang lebih yang lebih kelihatan, output perilaku yang lebih kelihatan itu adalah perilaku yang berdasar emosi saat. Nah, panik ini sebenarnya adalah bagian dari kecemasan. Nah, kecemasan itu terjadi sebagai sebuah mekanisme respon di mana kita itu dihadapkan pada suatu kondisi yang kita tidak tahu sebelumnya. Sehingga kita tidak memiliki mekanisme pertahanan diri, dan pada akhirnya kita cenderung itu didominasi oleh emosi. Jadi kita bingung gitu loh. COVID-19 ini kan sebagai sesuatu hal yang baru, yang kita nggak tahu bisa disembuhkan dengan cara apa, kita harus bersikap bagaimana, terus kapan sembuhnya, mana yang berita-berita yang kita fokuskan, itu biasanya adalah berita-berita yang negatif. Wah, sini meninggal, wah sini gini, wah sini gini. Kita cenderung fokus kepada pemberitaan negatif. Kenapa? Karena itu juga bagian dari mekanisme pertahanan diri. Beda kalau misalnya ini cuma flu biasa nih. Kita tinggal, oh tahu nih aku mau flu, aku istirahat lah, aku minum obat lah. Nanti kalau udah kayak gini, aku udah sembuh. Itu kan karena kita udah punya skema sebelumnya. Sedangkan COVID ini adalah sesuatu yang baru. Sehingga kita ya tadi bingung. Lebih tepatnya bingung. Kemudian kalau misalnya tahapan lebih parahnya tuh ya karena akhirnya kita berperilakunya juga kurang bijak gitu. Kemudian ini juga berkaitan dengan infodemik. Sebenarnya ketika kita tuh merasa cemas karena kita nggak tahu apa yang kita hadapi, kita berada di situasi yang uncertain atau tidak pasti, kita tuh berusaha untuk menyelamatkan diri dengan mencari informasi. Nah, sekarang kita mencari informasi itu lebih gampang karena apa-apa udah terfasilitasi ya, kita punya handphone, kita punya internet, dan informasi ada di internet itu juga sangat banyak, sangat luas, kemudian tanpa batasan. Namun di sisi
lain, informasi yang berlebihan ini pada akhirnya membuat satu fenomena baru, yaitu infodemik. Nah, infodemik itu apa? Infodemik itu ada suatu fenomena gelombang informasi yang sangat banyak, berlebihan, dan itu tuh membuat kita sulit menentukan inti masalahnya itu apa. Solusinya kita harus kayak gimana. Itu ada infodemik. Nah, infodemik sendiri, karena tadi sebuah gelombang informasi yang masif, itu mengandung informasi yang nggak semuanya itu kredibel kontennya. Ada misinformasi, ada disinformasi, ada rumor, yang akhirnya semua itu ketika ditangkap secara mentah-mentah, tanpa diproses dulu, tanpa direcek dulu, itu akan membuat kebingungan dan kegalauan sampai ketidakpercayaan di masyarakat. Nah, misinformasi itu yang kayak gimana? Misinformasi itu misalnya sesuatu informasi yang sebenarnya itu salah dianggap sebagai informasi yang benar. Parahnya lagi kemudian disebarkan seperti itu. Kalau disinformasi itu memang informasi yang salah, pembuatnya salah, tapi memang sengaja untuk disebarkan. Sedangkan kalau rumor, yang kita tahu ya, rumor itu adalah berita-berita yang pakai basis katanya sih, dengar-dengar sih, nah, itu rumor. Yang dimana itu emang nggak ada sumber kredibel yang bisa menjelaskan itu, gitu. Nah, selain masalah adanya infodemik atau fenomena infodemik, yang mau saya singgung di sini terkait dengan penggunaan teknologi itu adalah kita itu apa-apa kan sekarang serba update ya, serba update di media sosial, dikit-dikit kita story, dikit-dikit kita update. Bahkan kayak belanja bulanan juga diupdate. Sebenarnya untuk situasi yang sedang tidak sensitif, yang mesti situasi normal, yaitu mungkin akan biasa aja. Tetapi mengingat kita sekarang berada pada situasi yang cukup sensitif, tidak pasti, sangat rentan terhadap kebingungan, budaya serba update ini bisa menjadi salah satu pemicu. Kenapa? Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal. Lihat teman update lagi belanja. Mungkin dia belanjanya cuma belanja bulanan, biasa gitu ya. Tetapi kita yang menerima dalam kondisi rentan itu langsung, wah, kayaknya aku juga harus nih. Juga harus ikut belanja, ditambah nanti dia panik, dia akhirnya terjadilah belanja besar-besaran atau panic buying itu. Nah, terus saya harus gimana sih? Nah, saya ingin memaparkan beberapa cara yang bisa dipraktekkan secara individual yang merupakan kontribusi kita supaya kita tuh juga bisa mengontrol episode panic buying ini. Nah, ada dua garis besar. Yang pertama dari terkait pencarian informasi. Nah, kita kan tadi mencari informasi supaya kita tuh ngerti gimana kita harus berperilaku menanggapi situasi-situasi seperti ini. Akan tetapi karena infodemik itu tadi, akhirnya tuh kebanyakan kita semuanya ditangkap, semuanya diiyain, semuanya dibaca. Satu, itu membuat stres, karena kita terfokus pada berita-berita itu aja. Apalagi di masa seperti ini kita hanya fokus pada pemberitaan yang negatif, seperti itu kan. Kemudian analoginya seperti ini. Ketika dalam suatu ruangan yang gelap, kita itu hanya butuh lilin yang nyala, supaya kita tuh bisa lihat keadaan sekitar. Kita nggak perlu sampai menarik matahari untuk masuk ke ruangan itu supaya kita bisa lihat sekitar. Itu nggak perlu, karena justru kebanyakan cahaya juga akan membuat kita buta. Kondisinya akan sama dengan saat kita nggak punya cahaya sama sekali. Nah, begitu juga dalam pencarian informasi terkait COVID-19 ini. Jadi, maksud saya adalah nggak apa-apa kita mencari informasi yang memang kita butuhkan supaya kita bisa punya panduan harus bersikap seperti apa. Tetapi jangan kemudian setiap hari dari pagi sampai sore itu baca itu terus. Nah, itu ya pasti akan membuat kita lebih stres atau tertekan. Kelingan kita baca sesuatu yang sifatnya menghibur. Kita nggak harus kok terus-terusan membaca tentang COVID terus. Jadi untuk mengurangi stresnya. Kemudian terkait pencarian informasi juga, ketika mencari informasi, tolong perhatikan sumber informasinya supaya jangan sampai informasi yang kita baca, yang mau kita jadikan pengetahuan, apalagi mau kita share atau sebar, itu justru informasi yang palsu atau yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah,
kalau misalnya memang mau tahu informasi-informasi tentang COVID, bisa kok lihat ke websitenya Kemenkes, kemudian kalau internasional United Nations atau WHO. Nah, yang di WHO ini, dia ada salah satu websitenya memang khusus untuk membahas tentang COVID, pencegahannya, berita-berita terkini, dan juga ada section namanya Mythbuster, yaitu di situ dia ada kasih satu section yang membahas hoax yang banyak tersebar di masyarakat. Kayak misalnya ada yang ini ada pendapat, kayaknya kalau kamu hidup di negara yang cuacanya panas nggak bakal kena COVID ya. Itu ternyata tidak terbukti. Nah, hoax-hoax seperti itu kan masih banyak dipercaya oleh sebagian masyarakat. Memang ada yang percaya bahwa, oh kalau dengan kita panas-panasin badan itu COVID nggak akan kok menjangkiti kita. Itu belum tentu dan tidak bisa menjadi jaminan bahwa kita nggak akan terjangkit COVID cuma karena kita manas-manasin diri. Maksudnya ya memaparkan diri pada suhu yang relatif tinggi seperti itu. Nah, di webnya WHO ini ada banyak sekali hoax yang diklarifikasi dan mereka juga menjelaskan faktanya seperti apa. Nah, kalau misalnya mau informasi yang lokal dalam tingkat negara Indonesia, kita bisa ke websitenya Kemenkes. Di sini ada banyak sekali informasi, baik itu peraturan tentang atau penjelasan tentang coronavirus, itu ada di situ dan bisa di-download. Seperti itu. Kemudian, nah, nyari informasi, tapi kayaknya masih merasa kurang nih, kurang kurang mantep gitu. Yang bisa saya sarankan adalah kalau berdiskusi atau mencari informasi yang lebih bisa memantapkan, itu perhatikan dengan siapa Anda berdiskusi. Kalau bisa, itu diskusilah dengan para ahlinya. Nah, sekarang ini banyak online sharing session yang memang mendatangkan ahli-ahli khusus di bidangnya masing-masing dalam membahas wabah COVID-19 ini. Misalnya ini salah satu contohnya kemarin diadakan oleh UGM tentang online sharing session kesehatan mental saat wabah COVID-19 khusus untuk pelajar dan mahasiswa. Apalagi kan pelajar dan mahasiswa sekarang sedang dalam masa belajar dari rumah gitu kan. Yang ternyata belajar dari rumah itu juga tidak seringan yang dipikirkan hanya karena kita di rumah itu kemudian lebih santai atau lebih bagaimana, itu ternyata enggak. Atau misalnya juga pembahasan tentang ketahanan keluarga dalam menghadapi pandemi ini. Nah, ketika kita berdiskusi dengan para ahlinya, kita secara tidak langsung melindungi diri kita sendiri dari paparan informasi yang tidak benar atau kurang benar, dan kita bisa langsung klarifikasi atau bertanya ke para ahlinya. Jadi, informasi yang kita dapatkan dan kita simpan itu hanya informasi yang memang benar dan mendukung. Dan jangan sampai itu informasi yang justru membuat kita tuh semakin panik, semakin stres. Seperti itu. Itu terkait dengan pencarian informasi. Nah, kalau dari perilaku pribadi gimana? Yang jelas yang pertama patuhi himbauan pemerintah. Jangan disepelekan, jangan dihiraukan, karena semua himbauan itu pasti ada masa diskusinya. Kenapa sih kok kita harus pakai masker? Kenapa sih kok kita harus rajin cuci tangan? Kenapa sih kok kita harus ada jarak dengan orang seperti itu? Itu sudah ada diskusi yang melibatkan ahli-ahli di bidangnya, dan itu memang tindakan preventif sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi efeknya bisa sangat besar seperti itu. Kemudian untuk perilaku pribadi yang kedua, saya menghimbau supaya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi lebih bijak bagaimana? Satu, ketika akan share berita, mohon itu juga dicek ulang kredibilitasnya, apakah itu memang berita yang benar atau cuma buat-buat nih. Gitu. Kalau misalnya kita ketik kata kunci dari berita yang kita dapatkan, ternyata di Google itu mungkin ada beberapa sumber, apalagi sumbernya atau websitenya itu kredibel, itu bisa jadi berita yang kita dapatkan memang benar adanya. Tapi ketika kita mencari atau mericak itu di Google ternyata nggak ada beritanya, itu bisa dipertanyakan apakah beritanya itu bisa jadi nggak benar seperti itu. Kemudian yang kedua, dalam menggunakan media sosial juga kayaknya kita bisa mengurangi sensitivitas itu dengan nggak dikit-dikit update, terutama untuk hal-hal yang sifatnya sensitif seperti misalnya kayak update lagi belanja bulanan. Cukuplah kita melakukan itu seperti biasa. Dan dengan kita menahan untuk
tidak serba update, kita juga berkontribusi dalam menahan kemungkinan kemunculan episode baru dari panic buying. Nah, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Waktu dan tempat saya akan kembalikan ke Mbak Ruth selaku moderator. Oke, terima kasih kepada Mbak Dalia. Nah, akhirnya kita tahu ya teman-teman, ternyata fenomena pandemik ini dan fenomena infodemik itu bisa menghambat respon medis dan kesehatan. Oleh karenanya, note yang paling penting tadi adalah untuk menghindari kecemasan sosial, kita patut percaya pada para ahli dengan sumber yang kredibel. Nah, untuk Mbak Dalia nih, saya punya pertanyaan, Mbak. Kalau menurut Mbak Dalia ini, batasan panic buying itu apa sih, Mbak? Misalnya kalau kita sendiri kan pasti memerlukan untuk mengatasi masalah ini salah satunya dengan tetap menjaga kebersihan. Itu apakah masih normal untuk kita membeli itu atau gimana? Oke, terkait batasan panic buying ya, ini kemarin juga jadi pertanyaan beberapa orang. Jadi gimana sih kita tahu kalau kita panic buying atau enggak? Sebelumnya, sebelum saya memberikan kayak batasannya itu apa aja, saya ingin disclaimer dulu bahwa ini batasan-batasan ini bukan kita pakai untuk menilai orang lain, tetapi untuk menilai diri kita sendiri. Kenapa? Karena kebutuhan orang itu berbeda-beda, gitu kan? Jadi mungkin kalau kita pakai standar sendiri dan standar orang lain, itu bisa jadi kayak bias seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau orang tuh panic buying, itu sebenarnya dia sedang kalau bahasa psikologisnya itu hoarding atau mengumpulkan barang-barang yang sebenarnya itu istilahnya nggak penting-penting amat gitu atau bukan kebutuhannya. Panic buying itu sendiri terjadi ketika kita evaluasi diri kita. Apakah ketika kita berbelanja kita benar-benar membeli barang yang kita emang butuhkan sehari-hari, memang kebutuhan kita bulanan, atau coba dilihat barang-barang yang kita beli itu ada nggak sih manfaatnya yang emang rutin kita pakai. Jangan sampai barang-barang ya itu tadi cuma menunjukkan perilaku hoarding atau mengumpulkan aja, cuma hanya untuk istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngayam-ngayam kayak hati kayak gitu kan. Padahal di luar sana ada orang yang lebih butuh gitu. Misalkan apa? Misalkan kita kemarin kayak apa sih misalnya masker, hand sanitizer kayak gitu kan. Ada orang-orang atau pihak-pihak yang lebih membutuhkan itu, tapi nggak kebagian karena masyarakat itu atau kita itu mungkin panic buying. Kita beli itu banyak supaya kita aman, kayak kita merasa aman dari COVID. Padahal kalau misalnya kita dengan berperilaku seperti itu, kita justru menempatkan orang lain kepada risiko yang lebih besar. Misalnya tenaga medis jadi nggak punya perangkat untuk melindungi dirinya sendiri. Nah kalau sampai nanti tenaga medis itu nggak sampai nggak bisa melindungi dirinya sendiri, kemudian istilahnya lumpuh, itu juga akan merugikan diri kita. Jadi kalau batasannya seperti apa, evaluasi diri kita lagi, lihat barang-barang yang kita beli itu ada nggak sih yang kira-kira itu sebenarnya nggak kita pakai, tapi kita belinya tuh banyak. Jangan-jangan itu sudah menunjukkan karakteristik dari perilaku untuk mengumpulkan. Seperti itu sih yang bisa saya jelaskan. Wah, menarik banget ya dari Mbak Dalia ini. Soalnya teman-teman, saya sempat baca nih dari sosial media saya, ada dokter yang curhat karena mereka mengalami kesusahan untuk mencari swipe alkohol atau mencari masker. Nah, ternyata padahal mereka ini adalah orang yang menghadapi pasien yang terinfeksi. Jadi kita harus kembali lagi ke masing-masing dari kita, apakah kita benar-benar membutuhkan peralatan tersebut. Nah, saya mau mengundang untuk kedua pembicara lainnya, kepada Kak Janitra dan Mas Fajar, ada pertanyaan-pertanyaan menarik nih dari penikmat diffusion yang sudah tidak sabar untuk dijawab pertanyaannya. Yang pertama, ada salah satu pertanyaan dari Mbak Trevi Putri. Terima kasih Mbak Trevi untuk pertanyaannya. Ada note tentang menarik ya industri dengan AI ini yang kemudian bisa dialihkan untuk memproduksi testing kit. Mungkin ini ditujukan kepada Mas Janitra yang tadi menjelaskan tentang bagaimana AI itu bekerja di Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Pertanyaannya adalah apakah hal serupa bisa diaplikasikan di Indonesia? Iya, langsung saya jawab ini ya. Ya.
Saya rasa hal serupa bisa diterapkan di Indonesia dan sudah ada beberapa yang menerapkan di Indonesia ya. Mungkin kalau di Indonesia adalah banyak pabrik tekstil yang dulu awalnya sebenarnya memproduksi kain, memproduksi baju. Kemudian karena ada himbauan dari pemerintah kemarin untuk uh, uh, bagi masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker non medis ya, dan juga untuk memenuhi kebutuhan APD yang beberapa waktu lalu sempat sangat kurang di Indonesia. Kemudian banyak pabrik-pabrik tekstil yang berpindah memproduksi APD atau memproduksi masker non medis, yang mana menurut saya ini bisa diterapkan saja, tapi mungkin diterapkannya untuk teknologi industri yang sudah ada di Indonesia ya. Kalau mungkin membayangkan apakah drone kemudian bisa diterapkan untuk berbisnis di Indonesia atau untuk apa kemudian menyebarkan disinfektan di Indonesia mungkin juga masih agak sulit. Tapi untuk industri-industri yang mungkin memproduksi bahan-bahan produksi barang-barang yang sebenarnya bahan dasarnya sama seperti apa yang dibutuhkan di masa-masa corona ini bisa gitu. Kemarin saya juga lihat baca berita sebentar saya sebenarnya masih kirim. Saya masih simpan sepertinya. Ada produsen otomotif yang kemudian memproduksi alat ventilator juga. Itu kalau dimungkinkan, saya tidak tahu secara teknis ya itu dimungkinkan atau tidak, tapi jika dimungkinkan bisa-bisa saja gitu. Kan di masa seperti ini saya kira juga secara ekonomi akan lebih laku juga gitu untuk memproduksi hal-hal seperti itu ya gitu. Walaupun kita juga sebaiknya tidak kemudian memasang harga yang sangat tinggi untuk produksi-produksi itu gitu ya. Gitu Karut. Wah, itu makasih untuk jawabannya Mas Janitra. Ini selanjutnya ada pertanyaan lain nih. Wah, ternyata pertanyaannya lumayan banyak. Oke. Ini gimana sih teknologi yang bisa membantu distribusi bansos di tengah pandemik COVID-19 ini? Kalau pakai metodenya Ibu RT RW 11, masa kayak tahun 50-an gitu katanya. Dari Jason di Cebongan. Halo, Mas Jason di Cebongan. Silahkan, Kak. Oke. Ya, ya menurut saya sih sebenarnya mungkin saja ya kita bisa menggunakan ini ya. Ada dua hal yang saya pikirkan sebenarnya. Kalau kita mau meniru seperti di Tiongkok tadi misalnya, menggunakan drone untuk mengirimkan barang, itu kan di sini masih agak sulit ya. Atau mungkin terbatas lah. Saya belum pernah meneliti mengenai kemungkinan ini, jadi saya tidak bisa bilang apakah bisa atau tidak. Tapi saya kira yang bisa kita lakukan sekarang adalah sebenarnya menghimpun data mengenai kebutuhan kebutuhan barang terkait corona gitu. Jadi misalnya bantuan sosialnya berupa apa? Misalnya berupa APD misalnya. Mungkin kita sebenarnya saya tidak bisa menjelaskan secara teknis ya lagi-lagi, tapi secara konsep saya pikir kita bisa sebenarnya mendata data-data APD ini mana saja yang sebenarnya membutuhkan dan berapa saja demand-nya. Kemudian bantuan sosial ini nanti data ini kemudian di-share ke publik untuk digunakan oleh pihak-pihak yang mau mengirimkan bantuan sosial. Jadi ketika mereka mengirimkan bantuan sosial, mereka bisa lebih mengirimkan ke area-area yang pertama either dekat dengan daerah mereka, atau yang kedua yang paling membutuhkan kalau memang jarak bukan masalah bagi mereka yang membantu ini. Jadi dari integrasi data sebenarnya menurut saya bisa saja diupayakan gitu. Tapi dalam ranah praktis seperti misalnya apakah pengantarannya bisa menggunakan drone gitu untuk meminimalisir kontak dengan pihak-pihak yang beresiko, ya itu yang saya kurang tahu sampai sekarang. Saya belum tahu. Gitu. Oke, Karut. Oh iya, ada lagi nih Kak, terkait juga sama teknologi yang sudah mutakhir, ada note dari Kak Anak Dua Naiko terkait dengan developer trace together yang dari Singapura itu menyatakan bahwa teknologi bukanlah satu-satunya solusi, namun merupakan suplemen. Lalu pertanyaannya, apakah teknologi yang secanggih itu tidak terlalu urgent untuk mengatasi COVID-19 di Indonesia, berhubungan dengan persebaran digital di Indonesia juga belum merata? Kalau berbicara mengenai urgensinya, saya pikir urgent.
Tapi memang benar bahwa teknologi seperti tadi yang saya bilang sifatnya teknologi ini adalah salah satu aspek dari kebijakan publiknya. Jadi bagi saya ini saya translasikan sebagai saya interpretasikan sebagai ini adalah alat pendukung bagi pemerintah untuk melakukan tracing gitu. Nah, apakah kemudian apakah teknologi seperti ini urgent di Indonesia? Saya pikir urgent, tapi pertanyaan sebenarnya menurut saya adalah possibility-nya, kemungkinannya untuk diterapkan di Indonesia. Apakah teknologi tersebut sudah ada? Saya rasa bisa dikembangkan, tapi manual tracing ini tetap ada gitu, tetap selalu ada gitu. Bahkan di Singapura pun kan hal ini tidak wajib trace together ini. Jadi ketika hal ini tidak wajib, maka sifatnya hanya membantu saja bagi pemerintah untuk melakukan contact tracing secara manual masih harus dilakukan gitu ya. Mengingat benar bahwa persebaran digital di Indonesia belum merata gitu. Ada daerah-daerah yang bahkan mungkin masih kesulitan dengan jaringan internet dan lain-lain. Gitu Kak Ruth. Wah, menarik banget ya jawaban dari Kak J terkait dengan gimana sebenarnya aplikasi tentang teknologi yang sudah mutakhir ini di Indonesia. Mungkin buat teman-teman yang pengen ngasih komentar selanjutnya, teman-teman bisa ngasih kritik dan saran langsung di bit.ly.saran.cfds yang udah ada di komentar. Nanti kita akan balas di situ dan mungkin teman-teman punya ide misalnya, mungkin bisa lebih dalam dong ngebahas tentang teknologi mutakhir. Nah, teman-teman bisa langsung masukin aja di kolom kritik dan saran tersebut. Nah, selanjutnya ada pertanyaan juga nih Mas. Untuk Mas Fajar, itu terkait dengan mindset masyarakat di Indonesia pasca COVID-19. Itu yang terlebih mengenai privasi data mereka. Mungkin Mas Fajar bisa masuk terkait dengan yang sudah dijelaskan data dari LIPI tadi. Ya, sebelumnya terima kasih Kak Ruth atas pertanyaannya. Lebih banyak fokus ke mindset ya masyarakat Indonesia pasca dari COVID-19 ini. Cuman menurutku ada satu hal yang perlu digarisbawahi adalah yang pertama, berbicara tentang COVID, kita selalu atau berlindung terhadap term darurat gitu. Sehingga ini diperlukan trigger-trigger atau kebijakan-kebijakan yang kaitannya untuk mengantisipasi keadaan darurat ini. Menurutku perdebatannya itu sudah lebih dalam lagi dan secara normatif masyarakat juga seharusnya lebih kritis berkaitan dengan masalah terminologi keadaan darurat seperti keadaan darurat yang dimaksud itu seperti apa sih gitu. Nah, dalam kasus ini kan COVID-19 keadaan darurat yang dimaksud adalah identifikasi berkaitan dengan masalah COVID-19 ini belum banyak. Terus yang kedua, penyebarannya itu sangat masif dan kaitannya juga dengan kemaslahatan masyarakat umum gitu. Terus yang kedua, setelah masuk keadaan darurat yang dimaksud itu seperti apa. Terus yang kedua, apa sih yang nanti informasi yang diberikan gitu. Jangan sampai kita sudah mengafirmasi sesuatu itu lebih jauh seperti kayak, oh ya udah nih karena keadaan darurat, gue memberikan seluruh informasi gue buat masyarakat gitu. Padahal di situ menurutku ada bahayanya juga gitu. Karena sejatinya keadaan darurat ini kan aslinya ada dua kemungkinan ya. Yang pertama itu adalah ada tindakan-tindakan yang kaitannya juga nanti akan mengarah terhadap kebijakan-kebijakan yang baik untuk masyarakat dan juga ada keadaan darurat yang kaitannya itu juga secara nggak langsung ada kerentanan terhadap tindakan-tindakan penyelewengan gitu yang dilakukan oleh pemerintah disebabkan oleh pemerintah mengangkangi hukum-hukum yang ada saat ini karena keadaan darurat. Dan di yang kedua ini menurutku masyarakat harus masuk lebih terhadap informasi yang diberikan itu apa sih gitu. Terus periode pemberian informasi atau digunakannya informasi itu sampai dengan kapan gitu. Terus yang ketiga, alat yang digunakan itu seperti apa gitu. Dan harapannya pasca dari COVID ini keterbukaan informasi dari data pasien ataupun data informasi yang lain dan yang lain sebagainya itu jelas gitu. Pemerintah definisikan waktunya itu apa, informasi yang coba diambil apa, dan juga alat yang digunakan itu apa gitu. Dan masyarakat seharusnya juga bisa mencoba mengontrol hal yang demikian gitu. Ketika memang tidak ada variabel-variabel demikian, dalam kondisi apapun kita tidak bisa memberikan jaminan informasi kita terhadap pemerintah gitu. Karena memang kaitannya dengan tadi ya, terhadap kepentingan individu dan juga ada kepentingan publik juga gitu di dalamnya. Mungkin itu sih Mbak. Oh, nah, terima kasih Mas Fajar. Itu tadi pertanyaan dari Mbak Ratri Arista.
Ada pertanyaan lanjutan nih dari Mbak Ratri. Untuk membiarkan pemerintah mendetek lokasi kita, bagaimana nantinya dengan mindset masyarakat kolektif tentang privasi data mereka sendiri? Jadi pasca kepemilikan data yang sudah diberikan kepada pemerintah, apakah nantinya akan seperti itu atau perlu ada transparansi seperti yang udah dibicarakan sama Mas Fajar tadi? Iya, tadi aku juga udah coba angkat di mana memang transparansi dalam penggunaan data ini juga menjadi sangat penting gitu. Ya memang mungkin transparansi ini didukung terhadap argumentasi berkaitan dengan keadilan proporsional yang digunakan, seperti data yang digunakan itu apa, terus tadi juga kembali waktu yang digunakan itu apa dan lain sebagainya. Dan harapannya di sini juga pemerintah kenapa sih juga harus transparansi gitu, dan menjadi penting juga untuk lembaga-lembaga lain untuk meng-cross check apa yang dilakukan oleh pemerintah dan termasuk juga masyarakat itu sendiri gitu. Jangan sampai keadaan darurat ini sejatinya tetap mengantarkan kita selamat atas COVID, tapi mengantarkan kita ke bencana yang kedua gitu. Bencana yang kedua di mana privasi informasi kita sudah tidak menjadi privasi kita sendiri, tapi sudah bisa digunakan oleh pemerintah dan itu mungkin digunakan untuk bencana-bencana yang lainnya gitu. Yang nanti kaitannya nggak cuma tentang kesehatan saja, dan mungkin ada tentang sosial, ada tentang manipulasi opini publik, dan lain sebagainya. Dan itu menurutku sesuatu yang harus tetap dijaga oleh masyarakat. Standing pointku adalah dalam keadaan biasa saja, kita tidak bisa memberikan informasi yang memang kaitannya dengan privasi kita, baik itu lokasi dan lain sebagainya, cuman dalam kondisi tertentu, yang kondisi tertentu itu harus didefinisikan lagi, kita bisa memberikan dalam batasan-batasan yang memang bisa kita akses dan juga bisa kita pantau secara langsung gitu sih Mbak. Wah, menarik nih. Selanjutnya, selain tentang transparansi tadi dan bagaimana setiap individu bisa memantau data yang mereka miliki, ada pertanyaan juga terkait dengan sebentar. Tadi tentang bagaimana tanggapannya tentang kebocoran data privasi dan platform di teleconference. Mungkin ini masih related dengan data privasi, tapi bukan ngomongin tentang misalnya data pasien, tapi lebih ke bagaimana tentang platform yang kita pakai ini. Misalnya sekarang orang-orang kan sudah mulai kelas online, terus telekonferensi untuk bekerja. Menurut Mas Fajar sendiri, apakah ada pengetahuan di bidang itu? Iya, mungkin aku belum bisa banyak komentar ya. Cuman kalau dari sedikit yang aku tangkap itu, dalam trigger kondisi demikian, kondisi darurat yang tadi aku sempat singgung, ada kemungkinan untuk penyalahgunaan gitu. Orang yang atau pemilik aplikasi atau nyebutnya web developer dan lain sebagainya, yang mungkin kita nggak usah sebut ya, kayak Zoom, nggak usah, kayak si X lah gitu, yang memang kayak dalam kondisi hari ini itu kayak lagi panen data banget, dan ketika lagi panen data banget itu penyelewengan di situ menjadi sangat mungkin gitu. Nah hari ini harapannya yang bergerak itu seharusnya pemerintah, dalam arti pemerintah yang memang memegang regulasi dan juga kebijakan dan juga kaitannya dengan melindungi kepentingan di masyarakatnya itu sendiri. Dan harapannya jadi masyarakat juga seharusnya tetap hati-hati, karena dalam kondisi seperti ini akan banyak kemungkinan terjadinya sebuah bencana. Bencana itu tidak dimaksud terhadap bencana yang kaitannya dengan bencana itu sendiri, seperti dalam kasus hari ini adalah COVID, tapi juga bencana yang dalam bentuk laten yang mungkin tidak kita rasakan hari ini, tapi juga kita rasakan di masa yang akan datang. Itu sih Mbak. Oke, terima kasih. Nah, mungkin selanjutnya untuk Mbak Dalia, apakah masih di sana Mbak? Nah, Masih. ada pertanyaan nih Mbak, sebenarnya secara psikologis bagaimana mengatur level panik? Tadi kan ngomongin tentang gimana kita sebagai individu bisa cemas karena dampak COVID ini. Oke, mengatur level panik. Oke. Sebenarnya gini, panik itu bagian dari kecemasan dan itu bagian dari respon. Kalau mengatur levelnya, itu agak aneh ya. Cuma yang saya bisa sampaikan seperti ini. Mungkin pertanyaannya lebih tepat adalah, gimana sih biar kita nggak terlalu panik? Gimana sih biar kita tidak terlalu cemas? Kenapa? Mungkin secara emosi. Gimana cara menjaga? Karena kan kita biasanya mungkin kita bisa keluar, bisa jalan-jalan, bertemu teman. Tapi sekarang harus dibatasi. Mungkin gimana sih Mbak? Lebih kepada ke situ ya. Oke. Jadi gini, berarti itu kan sebenarnya membutuhkan kesadaran.
dari setiap orang ya, bahwa ini juga adalah wabah bersama, nggak hanya masalah di 1-2 orang tuh bukan, tapi ini wabah bersama. Untuk mengatasi kecemasan itu memang dengan meningkatkan literasi. Cuma kalau misalkan itu nanti sudah menyangkut kepada mungkin ada gangguan-gangguan, maksudnya dalam arti bosan yang terlalu parah atau mungkin ada beberapa orang yang memang burn out dengan situasi work from home atau belajar dari rumah, ketika itu memang sudah sampai pada level berat. Sekarang ini kan banyak konsultasi online yang memang membantu masyarakat untuk mengatasi burnout, misalnya yang memang sifatnya itu sudah sedikit mengancam gitu, maksudnya sedikit berbahaya. Burnout yang mungkin dia ada karakteristik yang ke arah lebih negatif lagi, itu memang butuh konsultasi dengan psikiater, dan itu memang sudah banyak sharing konsultasi online yang memang sudah ada gitu kan, sebenarnya sudah ada di internet. Gampangannya kayak di CPMH gitu, misalnya ada CPMH CICP itu ada juga yang menyelenggarakan konsultasi gratis. Tapi kalau memang dirasa-rasa masih bisa kita kendalikan, ya sepertinya ada kesadaran bahwa ini tuh lagi kita tuh memang dalam masa untuk permenungan, untuk lebih kepada kita prihatin dulu bahwa ini juga masyarakat bersama, kita mungkin stres ya, kita sama-sama stres, tapi juga menjaga kewarasannya ya, sering-sering lah telepon teman, cerita, tetap menjaga komunikasi, karena kita juga sudah difasilitasi dengan internet ya, kita bisa telepon, bisa video call, yang mana itu juga salah satu bentuk-bentuk cara kita untuk meregulasi diri supaya tidak terlalu stres. Kemungkinan itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Ruth. Oh, ini Mbak ada note lagi nih. Kalau misalnya beli sepatu itu termasuk panic buying nggak? Misalnya beli alat kecantikan gitu misalnya. Itu terkait dengan ini ya. Kalau saya bisa bilang itu kayaknya kita hanya bosen kali ya, karena kita biasanya kalau bosen bisa jalan-jalan, bisa window shopping. Tapi kalau sekarang wah dikit-dikit ada promo dikit, bosen, oke beli. Dibilang panic buying, sebenarnya juga bukan panic buying sih. Itu kalau saya menilai lebih kepada kita hanya bosan aja. Karena tadi itu panic buying itu juga dari kuantitas juga banyak, kemudian biasanya yang barang-barang itu yang tidak kita pakai atau tidak menjadi kebutuhan sehari-hari. Mungkin kalau kayak sepatu, saya masih bisa pikir setelah ini kita masih bisa pakai gitu kan. Tetapi hanya memang di masa-masa sekarang ini kita terbatas hanya bisa di rumah aja. Tapi kalau dibilang itu panic buying atau bukan, kalau menurut saya itu lebih kepada bukan regulasi. Jadi bagaimana kita mengatasi kebosanan. Sih. Oh, wah. Terima kasih Mbak Dahlia untuk jawabannya. Berikut jawabannya kepada Mbak Krisanti Dinda. Ternyata ini jawabannya, wah sepatunya baru ternyata. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi nih untuk mungkin Kak J, ini terkait dengan teknologi telemedicine, Kak. Menurut Kak J, apakah Indonesia itu sudah punya teknologi telemedicine? Soalnya kasihan orang Indonesia yang tinggal di daerah 3T, tidak punya rumah sakit yang bagus, tapi juga rentan terkena COVID. Gimana tanggapannya? Setahu saya udah ada ya, kalau nggak salah Kemenkes itu udah punya telemedicine. Tapi selain itu juga, saya rasa banyak aplikasi-aplikasi yang mulai menawarkan telemedicine juga dari swasta ya. Misalnya Grab sekarang udah di Grab Health, Halodoc juga udah ada, walaupun nggak semua dari mereka memanfaatkan video conference, mungkin lebih ke chat ya. Tapi saya rasa untuk daerah 3T, kalau memang concern 3T itu rada dilematis juga. Soalnya daerah 3T ini kan dia kalau misalnya fasilitas kesehatannya belum baik, jaringan internet pun kadang juga nggak baik kan ya. Maksudnya kadang-kadang sinyal di sana pun juga kadang-kadang nggak oke gitu. Pemerintah juga sekarang saya rasa masih membangun infrastruktur yang kemudian bisa meratakan
jaringan internet yang baik di seluruh daerah termasuk daerah-daerah 3T. Jadi bagi saya sebenarnya ini rada dilematis. Tapi kalau misalnya mau dicoba, saya kira telemedicine-nya sudah ada gitu. Permasalahannya adalah infrastruktur atau akses ke telemedicine-nya ada nggak? Itu yang perlu kita perhatikan di awal gitu. Ketika pemerintah nanti sudah menyelesaikan jaringan ini dan sudah rata di daerah-daerah, mungkin ini suatu saat ya di masa depan kita bisa expect bahwa pembangunan atau fasilitas medis di daerah itu tidak perlu, ya perlu diperbaiki, tapi maksud saya paling tidak sudah ada yang bisa menggantikan untuk sementara nih melalui telemedicine ini gitu. Tapi untuk saat ini saya rasa dua-duanya masih bermasalah. Ada telemedicine pun ketika jaringannya nggak baik juga masih bermasalah menurut saya gitu. Oh, wah ternyata menarik ya. Tapi mungkin terlepas dari telemedicine itu ada dan prakteknya oleh swasta, ada PR juga terkait bagaimana kesiapan pemerintah untuk ngomongin tentang kepemilikan data itu tadi, karena otomatis telemedicine nanti kepemilikan data pasien lagi-lagi masih dipertanyakan nih apakah itu menjadi milik platform atau apakah itu akan menjadi milik pasien dan akan tetap confidential. Kita itu masih jadi PR buat kita. Mungkin itu bisa jadi topik selanjutnya. Teman-teman bisa langsung aja kirim kritik, saran, komentar kalau mau. Kak, besok aku pengen banget deh ngebahas tentang kasus ini. Itu boleh banget, langsung aja kalian bisa isi di bit.ly/kritik saran CFDS. Nah, ini ada pertanyaan terakhir nih. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh ketiga panelis kita. Karena teman-teman ada di divisi riset CFDS mungkin punya pemikiran terkait ini. Sistem seperti apa yang memungkinkan? Ada pertanyaan yang menarik nih terkait dengan sistem. Mungkin teman-teman ada yang dari Visipol, pasti mungkin awal-awal paling suka ngomongin ini oleh Mas Krisnawan Wisnu. Sistem seperti apa yang memungkinkan akomodasi hak privasi personal dan hak publik? Banyak pemikiran yang propos komunisme nih, gimana pendapatnya? Mungkin karena ini ngomongin tentang privasi, kita pertama langsung ke Mas Fajar dulu nih, yang tadi ngomongin tentang privasi dari awal. Silahkan Mas. Iya, menarik banget ya pertanyaannya ya, berkaitan dengan masalah sebentar, privasi informasi yang kaitannya dengan komunisme itu sendiri. Kalau dari aku sih memang secara normatif kita akan lebih mudah mengatur sebuah negara dalam kondisi yang sangat cepat dan efektif ketika memang teman-teman komunis ini yang memang dalam pengaturannya gitu ya. Cuman menurutku hal itu tidak secara matang atau tidak secara mentah kita temukan gitu. Hal yang menjadi asumtifku adalah yang pertama, landasan apa yang digunakan oleh sebuah government dalam menentukan sebuah kebijakannya. Atau mungkin jangan sampai masuk situ lagi deh. Kita tarik lagi kembali terhadap perdebatan klasik antara teman-teman komunitarian sama teman-teman liberal gitu ya. Yang kaitannya dengan bagaimana kebebasan individu itu memang membatasi individu itu sendiri, dan juga kaitannya bagaimana bagaimana, coba fokus ke pertanyaannya deh. Bagaimana sebuah government itu nanti bisa mencakup hal yang memang kaitannya dengan demikian. Teman-teman komunis percaya bahwa sebuah rekognisi yang dilakukan oleh sebuah masyarakat akan memberikan keleluasaan pemerintah untuk mendefinisikan dan mengatur negara dalam konteks definisi pemerintah itu sendiri gitu. Dan di sini kan kritik dari teman-teman liberal itu adalah sebuah pemerintah tidak bisa mengatur segala hal yang memang kaitannya dengan seluruh yang ada di dalam tubuh masyarakat gitu. Ada batasan-batasan atau mungkin yang hari ini kita kenal dengan publik dan juga private ya, yang nanti kaitannya dengan privasi informasi atau privasi personal ini adalah tidak bisa sebuah negara masuk terhadap
aktor-aktor atau masuk terhadap informasi kepentingan-kepentingan yang nanti kaitannya dengan hak privasi personal gitu. Negara itu hanya mengatur yang hak publiknya aja. Ketika negara sudah mengatur ke hak personalnya, itu akan dimungkinkan penyelewengan-penyelewengan lain gitu, yang nanti kaitannya juga akan dengan kepentingan orang banyak juga gitu. Dan menurutku ya pertanyaan ini sangat menarik ya, dan juga membangkitkan lagi gitu perdebatan-perdebatan klasik antara teman-teman liberal sama teman-teman di komunitarian gitu. Mungkin itu Mbak. Terima kasih kepada Mas Fajar. Selanjutnya mungkin ke Mbak Dahlia dulu. Apakah ada masukan atau ada komentar terkait dengan pertanyaan yang ini sangat sosial sekali? Saya kira cukup kali ya. Mungkin Mas Janitra ada masukan? Ketika saya memikirkan pertanyaan ini, saya cenderung untuk berpikir apakah kita mau berpikir secara general atau secara spesifik. Kalau mau berpikir secara general, menurut saya yang perlu ditanyakan pertama sebelum ini adalah apakah kemudian perubahan sistem itu akan signifikan, ataukah memang ternyata sistem itu berpengaruh itu terhadap penyelesaian permasalahan seperti privasi dan hak publik di dalam COVID ini. Saya belum pernah meneliti soal ini, jadi saya tidak bisa berbicara banyak, tapi saya mau berhipotesis aja bahwa banyak juga negara-negara yang demokratis, yang sistem pemerintahnya demokratis yang berhasil. Seperti misalnya New Zealand misalnya, walaupun dia tidak menggunakan teknologi ya, menggunakan teknologi mungkin tapi tidak semasif Singapura atau mungkin South Korea. Di New Zealand misalnya, negara yang demokratis, dari awal mereka sudah melakukan isolasi. Dan oke juga gitu kenyataannya. Buat saya ketika kita berbicara, menurut saya perubahannya bukan di sistem. Menurut saya perubahannya adalah di kebijakan yang secara spesifik diterapkan pada era tertentu atau masa tertentu. Seperti misalnya pada masa-masa krisis COVID seperti ini, bagi saya akan lebih masuk akal atau akan lebih bisa dijustifikasi untuk kemudian mempertimbangkan kepentingan publik seperti keamanan nasional, dan kita tadi seperti yang dibahas oleh pembicara sebelumnya, oleh Mas Fajar, membahas mengenai data yang kemudian disebarkan di publik itu. Walaupun saya setuju juga ada data-data yang seharusnya itu masih dilindungi, seperti nama misalnya, yang sebenarnya tanpa nama pun kita juga masih bisa memanfaatkan data tersebut untuk melindungi diri gitu. Jadi buat saya permasalahannya bukan di sistem. Bagi saya sistem apapun itu, kebijakannya harus di masa-masa seperti ini, kebijakannya harus adaptif. Kebijakannya harus sesuai dengan keadaan yang sekarang gitu, terlepas dari sistemnya apapun. Bahkan South Korea yang kita bisa bilang demokratis pun, ya debatable ya, maksudnya walaupun kita bisa bilang mereka demokratis pun, atau paling demokratis setidaknya di antara Singapura dan Tiongkok, mereka di sini juga melakukan kebijakan-kebijakan yang sifatnya sebenarnya rada otoriter ya, gitu ya, dan rada membahayakan privasi juga gitu. Cuman pada akhirnya bisa dimengerti kok, asal data yang dibuka itu adalah data-data yang hingga tahap tertentu, seperti tadi misalnya lokasi yang pernah dilalui saja. Seperti itu kalau menurut saya. Jadi menurut saya sistem itu menurut saya perlu dikaji lagi relevansinya terhadap penanganan kasus-kasus seperti ini. Gitu. Wah, makasih untuk pembicara yang udah sama-sama ngasih insight yang baru buat teman-teman, atau mungkin juga teman-teman semua yang udah berpartisipasi secara aktif, udah kasih komentar, udah kasih kesegaran baru buat kita dari tim Research FDS, buat penonton semua yang pengen tahu tentang COVID.
Untuk semuanya, mungkin teman-teman untuk acara selanjutnya kita juga ada Digitalk yang ke-39, teman-teman bisa ikutin acaranya, pantengin terus di IG-nya CFDS di @cfds_UGM. Nanti akan ada kelas-kelas menarik yang akan kita upload di YouTube. Nanti teman-teman pasti jangan sampai ketinggalan karena pasti semakin seru dan semakin mind blowing. Makasih buat semuanya, makasih buat pembicara Kak J, Kak Dalia, dan Mas Fajar. Sama-sama. Terima kasih untuk Sama-sama, Mbak. Sama-sama. pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf atas kesalahan ucapan yang kami sudah lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.